Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan semester 1. Dengan materi Ki Hajar Dewantara sebagai peletak dasar pendidikan. Kelompok 8 yang beranggotakan 1. Amatullah Adillah Istiqomah, 2. Lukman Burhani Al-Hisyam, 3. Umi Zulaiha. Mengenal Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau Suwardi lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Tanggal itulah yang kemudian hari dikenang dan ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional oleh pemerintah Indonesia. 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional sebagai bentuk penghormatan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia kepada beliau yang telah begitu besar jasanya dalam meletakkan dasar pendidikan nasional. Sumbangannya bagi Indonesia, terutama dalam dunia pendidikan, adalah hadirnya perguruan taman siswa. Gagasan dan pemikiran Ki Hajar tentang pendidikan dan kebudayaan sampai sekarang masih selalu dikaji dan dianggap relevan diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional. 3 semboyan pendidikan di Indonesia. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo memiliki arti di depan memberi contoh. Ing madya mangun karso memiliki arti di tengah membangun semangat. Tutwuri handayani memiliki arti di depan memberi dorongan. Ketika diasingkan ke Belanda, Ki Hajar memperdalam tentang pendidikan dan pengajaran hingga berhasil mendapatkan Europeeske Akte. Di negeri Belanda, Suwardi juga bekerja sebagai jurnalis guru taman kanak-kanak Froebel School. Saat Ki Hajar kembali ke Indonesia, beliau berusaha mencurahkan perhatiannya di dunia pendidikan sebagai alat untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pada 3 Juli 1922, ia mendirikan sebuah perguruan bercorak nasional, yakni National Underwich Institute Taman Siswa, Perguruan Nasional Taman Siswa. Corak pendidikannya dapat dikatakan sebagai paduan pendidikan gaya Eropa yang telah ia pelajari selama di Belanda dan seni budaya Jawa tradisional. Perkembangan taman siswa yang begitu pesat dan mendapat apresiasi dari rakyat banyak tentu membuat gelisah pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Kemudian, diterbitkanlah ordonansi sekolah liar yang melarang sekolah swasta beroperasi tanpa izin dari pemerintah berkuasa. Ditentukan bahwa sekolah-sekolah swasta harus menggunakan kurikulum dari pemerintah dan gurunya harus tamatan dari sekolah guru pemerintah. Kalau taman siswa menaati ordonansi tersebut, maka taman siswa akan tutup karena taman siswa menggunakan kurikulum sendiri dan pamong atau guru dari sekolah guru taman siswa sendiri. Ki Hajar dan taman siswa tidak tinggal diam. Perlawanan dilakukan dengan menjalankan taman siswa seperti biasa, tidak terpengaruh oleh ordonansi tersebut. Pamong yang ditangkap dan tidak boleh mengajar harus diganti oleh pamong lain. Semboyan ditangkap 1, tumbuh 1000 muncul. Selain itu, Ki Hajar juga mengirim surat kepada Gubernur Jenderal Belanda di Bogor yang isinya ia akan melawan ordonansi tersebut sekuat-kuatnya dan selama-lamanya dengan cara diam. Akhirnya, ordonansi tersebut dicabut karena taman siswa mendapat dukungan dari gerakan politik nasional, termasuk
Budi Utomo untuk terus melawan ordonansi yang merugikan pendidikan pro rakyat tersebut. Setelah proklamasi kemerdekaan, Ki Hajar Dewantoro diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia yang pertama. Secara resmi, dunia akademik pun memberikan penghormatan kepada Ki Hajar dengan memberikan gelar Dr. Honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada. Namun sayang, pasca Ki Hajar sampai sekarang, perguruan taman siswa justru tidak cemerlang dulu. Sekolah-sekolah taman siswa bahkan menjadi pilihan terakhir bagi anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri dan swasta lainnya. Dilihat dari sisi ketokohan, agaknya juga tidak ada lagi tokoh dari taman siswa yang mampu mencapai level seperti Ki Hajar Dewantoro. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Ki Hajar Dewantoro. Saya mewakili kelompok 8. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.